warna biru dan Lumaire-nya berwarna hitam. E-nya di sini saya buat menjadi kecil untuk sebagai citra yang unik dari logo perusahaan kami. Di sini ada kata pengantar, daftar isi, dan halaman-halaman selanjutnya adalah isi dari apa yang akan saya jelaskan. Yang pertama, latar belakang mengapa saya memilih untuk membuat brand skincare ini. Karena di Indonesia ini iklim tropis yang sangat panas dan membuat kulit kita itu kering. Nah, orang-orang di Indonesia itu butuh sekali hidrasi. Maka dari itu fokus utama saya adalah membuat skincare ini dengan fokus menghidrasi kulit. Ini juga jadi ide yang saya dapat karena bulan April, sekitar bulan April, saya melakukan skin check di suatu booth bernama Skintific. Di situ saya melakukan skin check dan ternyata dicek skin saya adalah kering. Padahal saya selama ini merasa kalau saya telah menggunakan skincare yang bagus dan juga saya merasa kulit saya telah terhidrasi dengan baik. Tapi ternyata saat dicek dengan mesin, kulit saya itu masih cenderung kering dan butuh moisturizer atau bisa juga dibilang skin barrier yang lebih baik dengan menghidrasi kulitnya. Kalau kita kekurangan hidrasi, kulit kita itu akan dehidrasi, kering, iritasi, dan juga dapat muncul pendarahan. Nah, untuk itu makanya sangat penting untuk menjaga skin barrier kulit kita sendiri. Lalu masalahnya adalah kita ingin hidrasi kulit kita, namun di Indonesia ini banyak juga skincare yang dijual dengan harga yang bisa dibilang cukup tinggi. Nah, di sini brand kami menawarkan skincare yang baik, kualitas yang premium dengan harga yang dapat dijangkau oleh semua kalangan. Nah, dengan berlandaskan pada perubahan gaya hidup, meningkatnya kebutuhan akan produk lokal yang efektif, serta keinginan masyarakat untuk berinvestasi dalam kesehatan kulit jangka panjang, Lumaire tidak hanya hadir sebagai skincare, tapi juga sebagai mitra dalam perjalanan konsumen menuju kulit yang sehat, rawat, dan bercahaya alami sesuai dengan kondisi tropis Indonesia. Itu adalah landasan sosiologis dari skincare Lumaire. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu berfokus pada masalah yang ada kulit dehidrasi akibat iklim tropis di Indonesia ini yang sangat ekstrim, membuat kulit menjadi sangat amat kering. Kurangnya skincare lokal yang diformulasikan untuk iklim tropis di Indonesia ini, karena banyak sekali skincare di Indonesia ini lebih berfokuskan pada mencerahkan kulit dan untuk jerawat-jerawat, menghilangkan jerawat-jerawat. Kadang jadi fokus utama sebenarnya yang dibutuhkan kulit adalah menghidrasi, karena kalau kulit kita kering, terlalu kering, itu bisa terjadi penuaan dini karena adanya keriput di wajah. Nah, gak ada kan yang mau kulitnya jadi tua sebelum umurnya. Makanya itu dibuatlah saya buat bisnis ini, yaitu Lumaire dengan fokus hidrasi kulit. Lalu juga salah satu masalahnya ya, yang lebih lanjut, harga kualitas yang harga produk berkualitas tinggi yang tidak terjangkau. Jadi memang banyak yang dijual mahal. Lalu juga ada minimnya edukasi tentang skin barrier, karena memang kalau misalkan kita tidak tahu apa tipe kulit kita sendiri, itu memang lumayan sulit untuk kita memilih skincare. Maka dari itu perlunya diedukasi orang-orang agar lebih mengetahui, agar tahu mana yang harus dibeli dan mana yang tidak harus dibeli, mana yang dibutuhkan untuk kulit dan mana yang tidak dibutuhkan untuk kulit, demi efisiensi, budget, dan juga kulit yang sehat. Lalu keterbatasan akses dengan bahan aktif premium, jadi banyak ingredients yang memang sulit untuk didapatkan. Oleh karena itu kita mencoba memecahkan masalah tersebut dengan menjalani bisnis ini bermitra dengan Maklon yang memang ada suppliernya. Kita mendatangkan bahan-bahan yang memang dibutuhkan. Dari bisnis ini sendiri sebenarnya ada banyak, tapi salah satu yang terpenting untuk saat ini karena kita baru mau launching di sini, itu kita pengen mengembangkan rangkaian produk skincare yang memang berfokus pada hidrasi. Jadi
nanti di masa depan kami akan launchingkan, saat ini kan kami akan launchingkan serum dan juga moisturizer. Nah, di masa yang akan datang kami akan berprogres dan launchingkan produk-produk yang hidrasi lain seperti toner, lalu juga sunscreen untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari, sinar UV, dan juga kami mungkin akan launching facial wash. Jadi itu memang hal-hal yang kita telah plan untuk di roadmap nanti. Nah, di tujuan bisnis ini saya menyertakan landasan yuridisnya. Landasan yuridis di tujuan bisnis Blueberry ini apa? Landasannya adalah landasan dari yuridisnya. Kita akan harus memastikan seluruh produk skincare memperoleh izin edar dari BPOM RI sesuai dengan peraturan BPOM nomor 23 tahun 2019 tentang persyaratan teknis, kosmetika, dan peraturan kepala BPOM. Nah, nomor 12 tahun 2020 tentang informasi pada label kosmetika, lalu melaksanakan uji keamanan dan stabilitas produk berdasarkan standar nasional. Ya, memang ini sangat penting ya, sebelum melaunchingkan produk kita harus memastikan bahwa produk kita ini aman dan bisa digunakan oleh orang-orang dan tidak memunculkan alergi seperti itu. Yang pasti tidak ingin merugikan orang lain. Lalu menjalin kerjasama dengan influencer untuk meningkatkan kepercayaan dan kualitas konsumen, loyalitas konsumen melalui program affiliate, brand ambassador, dan edukasi konsumen. Lalu memperluas distribusi penjualan kita ke seluruh Indonesia lewat platform online, bisa di e-commerce Shopee, TikTok Shop, terus Tokopedia, dan kalau misalkan dari sosial media juga bisa dari Instagram. Lalu kita juga akan bekerja sama dengan reseller, retail, juga kita pastinya harus ya untuk brand lokal itu harus lokal, apalagi yang baru, supaya orang-orang mengetahui brand kita dan lihat langsung brand kita. Kita perlu mengikuti bazar-bazar dan berpartisipasi aktif sehingga orang-orang semakin mengenal brand Blueberry ini. Manfaat bisnisnya apa? Manfaat bisnisnya itu kita bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Kita tahu sendiri bahwa di Indonesia ini lapangan kerja itu sekarang semakin sulit kan, persyaratan yang semakin banyak. Jadi dengan kita membuka brand ini, kita juga membuka lapangan kerja baru untuk orang-orang di Indonesia. Lalu manfaat bisnis lainnya adalah berupaya mengedukasi masyarakat tentang perawatan kulit yang tepat. Seperti yang tadi saya katakan, menyediakan produk yang berkualitas dapat diakses oleh semua kalangan, memberdayakan supplier lokal, mendorong peningkatan kepercayaan diri konsumen melalui perawatan kulit yang efektif dan aman. Jadi kalau misalkan kita punya kulit yang bagus, otomatis kita bakal lebih pede dengan diri kita sendiri karena kita merasa kulit kita benar-benar terlihat flawless. Nah, ada yang saya ingin bahas juga. Tadi saya habis datang ke suatu event di makeover dan saya bertanya kepada makeup artist di sana, apa sih yang terpenting dari makeup flawless itu, kuncinya tuh di mana? Dan ternyata kakaknya menjelaskan bahwa kunci dari makeup flawless sebelumnya adalah kulit yang terhidrasi. Jadi memang sangat penting kunci dari makeup flawless itu kulit yang terhidrasi. Kita harus menghidrasi kulit kita terlebih dahulu agar kulit ini termoisturize, lembab, sehingga setelah kulit siap baru kita bisa mengaplikasikan foundation. Videonya akan saya cantumkan. Makeup itu apa sih kak? Biasanya tuh kita di skin prep kak, kita selalu bawa warnanya sama dasar rambutnya berfungsi untuk melembabkan sekaligus membuat makeup kita tahan lama. Jadi kalau misalnya pakai makeup biasa itu nggak cuma dari foundationnya tapi dari skin prepnya dulu ya kak. Lalu selanjutnya tujuan dari bisnis ini adalah mengurangi carbon footprint import dan menggunakan packaging yang ramah lingkungan. Tentu aja di saat ini butuh ya menggunakan packaging yang ramah lingkungan agar menjaga Indonesia ini. Kita masuk ke bab 2. Bab 2 ini memberikan gambaran umum bisnis dari namanya. Yang pertama, Blueberry. Blueberry itu dari kata bloom dalam bahasa Inggris berarti mekar, dan dalam bahasa Prancis Blueberry itu berarti cahaya.
menjadi mekar dengan saya. Jadi saya ingin para konsumen Blumeire merasakan dirinya itu bersinar dengan cahayanya sendiri. Mereka seperti bunga-bunga yang mekar dengan indah dengan menjadi dirinya sendiri. Usaha ini adalah mikro, usaha kecil yang baru merintis. Tapi tentunya kita akan membuat rencana bagaimana bisnis ini bisa terus maju ke depan. Nah, selanjutnya ada divisi misi. Saya menyertakan landasan filosofis yaitu Nourish, Protect, dan Hydrate. Di sini kami akan melakukan inovasi formulasi, kualitas yang premium, dan harga yang terjangkau bagi semua kalangan. Selanjutnya ada roadmap business dari 2025 sampai 2027. Di sini ada banyak roadmapnya yang bisa dilihat. Dan ini di kuartal 2027, kuartal 1, 2. Di sini kuartal 3 dan 4. Lalu lokasi usahanya berada di Tangerang. Struktur organisasinya bisa dilihat. Yang pertama, lalu deskripsi produk ya, ada hydrating serum dan juga moisturizer. Untuk lebih jelasnya ada di dalam proposal. Lalu target pasar kita itu menargetkan konsumen dari usia 20 tahun sampai 35 tahun, dan perempuan itu bersekitaran 70%, laki-laki bersekitaran 30%. Dengan pendapatannya sekitar 5 sampai 15 juta. Tinggal di kota besar seperti Jakarta, Bali, Makassar, Bandung, terus juga di Medan, Surabaya, seperti itu. Lalu untuk strategi marketingnya kita pakai 7P. Di sini ada produknya tentu saja ada produk dari Blumeire yaitu hydrating serum dan moisturizer. Di price-nya serum akan dijual dengan harga 100.000 per 30 ml dalam satu botol. Lalu untuk moisturizer akan dijual seharga 150.000 dengan banyak gramnya adalah 80 gram. Untuk price-nya kita akan menjual produk kita melalui platform online dari Shopee, Tokopedia, TikTok, Instagram, seperti itu. Dan juga kita akan tentunya mempertimbangkan untuk buka offline store, tapi sebelum itu kita akan mengikuti bazar terlebih dahulu untuk melihat minat beli konsumen. Jika antusiasmenya terus bertambah, maka kita akan mempertimbangkan untuk membuka offline store. Promotionnya kita akan mengendorse influencer yang berpengaruh terhadap dunia persinyaran saat ini yang bisa menginfluence orang-orang konsumen membeli produk dari Blumeire. Lalu untuk strategi promosi selanjutnya adalah kita akan membuat konten kreatif di akun sosial medianya Blumeire nanti. Saja strategi ini diharapkan dapat berfungsi secara efektif dalam mempromosikan skincare Blumeire. Nah, untuk physical evidence-nya ini ada produk kami. Ini ada hydrating serum dan ini adalah barrier moisturizer. Di sini terkandung snail motion 95, peptide dan hyaluronic acid, sementara di sini terkandung bunga peony, lalu juga terdapat ceramide dan hyaluronic acid. Untuk teksturnya dia bertekstur seperti ini. Moisturizernya buka terlebih dahulu. Ini adalah bentuk moisturizer. Bisa diaplikasikan ke tangan. Saya akan memperlihatkan bagaimana sangat melembabkan. Seperti itu kira-kira physical evidence dari produk Blumeire. Sangat melembabkan, menghidrasi kulit, no kerut, no keriput, no penuaan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Ini adalah physical evidence dari skincare brand Blumeire. Ini hydrating serum dan ini barrier moisturizer. Konsistensi dari serum ini cair tetapi berlendir karena dari snail motion 95. Ini kondisi kulit saya setelah menggunakan hydrating serum. Sangat terhidrasi bukan? Selanjutnya kita akan mengetes barrier moisturizer.
Moisturizer ini juga sangat menghidrasi karena mengandung bunga poni, ceramide, dan juga hyaluronic acid yang sangat baik untuk kesehatan kulit dan elastisitas. Tunggu apa lagi? You order produk Blue Mary sekarang. Blue Moisturizer and Hydrating Serum.